Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang keanekaragaman rumah adat daerah dan makanan khas daerah. Sekarang, kita akan mengenal tradisi dari salah satu daerah di Indonesia. Di sini Bu Nova akan membacakan sebuah teks yang berjudul Fahombo Batu. Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Bacaan ini terdiri dari 2 paragraf, karena di bagian ketiga itu hanya terdiri dari 1 kalimat saja. Jadi, yang bisa disebut paragraf adalah hanya paragraf pertama dan paragraf kedua. Oke, sekarang kita identifikasi ya gagasan pokok dan gagasan pendukung masing-masing paragraf. Di paragraf pertama, gagasan pokok berada di awal paragraf, yaitu lompat batu adalah tradisi dari suku Nias. Kemudian gagasan pendukungnya yang pertama, suku Nias ada di Pulau Nias, sebelah barat Pulau Sumatera. Gagasan pendukung yang kedua, lompat batu dikenal dengan nama Fahombo Batu. Oke, sekarang lanjut ke paragraf kedua. Gagasan pokok di paragraf kedua ini terletak di akhir paragraf, yaitu tradisi lompat batu menunjukkan kekuatan dan ketangkasan. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah lompat batu dilakukan oleh laki-laki. Lompat batu dilakukan dengan cara melompati batu setinggi 2 meter dan tebal 40 cm. Ternyata budaya Indonesia sangat kaya. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan yang beragam, bermain permainan tradisional, dan bisa mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda dari setiap daerah. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari keanekaragaman ini. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Nah, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa ya yang terjadi? Coba bandingkan ketika berteriak di kamar mandi. Adakah perbedaan di antara keduanya? Untuk mengetahuinya, ayo sekarang kita pelajari pemantulan dan penyerapan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan, demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul ada 2. Yang pertama gaung atau kerdam, dan yang kedua adalah gema. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi.
Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Kemudian, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Bunyi gaung atau gema bisa diilustrasikan sebagai berikut. Jika gaung ketika bunyi asli terdengar, maka bunyi pantulan juga akan terdengar sebelum bunyi asli selesai diucapkan. Sedangkan gema, bunyi pantulannya akan terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Berikutnya adalah pembelajaran 4. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 1 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk bayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Nah, jika kalian menjadi Siti, apa yang akan kalian lakukan? Coba diskusikan ya dengan ayah, bunda, kakak, atau yang mendampingi kalian belajar. Untuk lebih memahami pemantulan bunyi, kalian bisa melakukan percobaan menggunakan ember, gelas, atau kaleng seperti pada halaman 153. Baik anak-anak, sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.